pesta. Itu kalau kita pakai idiom Jawa itu itu Bung, bisa mengejek mereka itu. Itu seperti kere-kere yang menemukan malam pesta. Orang ada pesta besar, sisa makanan banyak, kere-kere yang ngantri di sono sini. Kere tidak jelek loh ya, karena kere itu produk ekonomi kita. Kere itu produk kebijakan ekonomi yang tidak memihak. Produk sosial juga? Ya produk sosial juga, tapi itu intisarinya itu produk dari semua jenis kebijakan pemerintah. Jadi kita ada pesta besar ya kere-kere, kita udah hoek-hoek, udah kenyang apa, kita bubar, kere-kere yang masuk. Ngumpul makan apa yang ada di situ. Nah parlemen berebut posisi di kabinet, itu seperti kere-kere berebut posisi makanan sisa, berebut sisa-sisa panganan. Yo kere-kere macam itu. Jadi menteri-menteri kita ini model mentalitasnya model kere-kere seperti itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Kali ini ringan, kita hanya ngobrol bareng dengan Kang Sobari. Ya mungkin materinya agak berat, tapi biasanya seberat apapun materi, kalau yang menyampaikan Kang Sobari itu biasanya justru ringan dan mudah dicerna. Ini Kang Sobari, terima kasih kita ngobrol lagi, kita diskusi. Sebetulnya ada sedikit kegundahan saya, Kang Sobari, bahwa mungkin kegundahan saya juga itu. Oh sama ya? Mungkin. Ya, itu dia. Tentang pasca Pilpres ini, yang sudah ini ada gonjang-ganjing kecurangan yang pra Pilpres dan kemudian dalam perhitungan ini kan membuat kita gundah. Akhirnya rakyat terus bergerak sampai sekarang, terus untuk menyuarakan secara politik hak angket gitulah. Nah, itu luar biasa. Saya harus memberikan apresiasi sama teman-teman kita. Oh iya, betul. Cuma Kang, ini yang perlu kita obrolkan ini. Kok partai kok kayaknya agak mingkem ya Kang ya? Kenapa? Ada apa dengan partai-partai ini? Kepentingannya tidak selalu sama. Tidak selalu sama lah. Ada partai yang berada di luar koalisi besar. Tapi belum tentu dia melawan ketidakadilan pemilu. Kan ketidakadilan itu menjadi tanggung jawabnya koalisi besar. Koalisi besar begitu. Ada partai kecil yang tidak ikut situ berharap supaya ikut makan, menikmati pesta-pesta dan itu buruk, Bung. Term yang mereka gunakan itu buruk, membagi kekuasaan. Apa maksudnya membagi kekuasaan? Wah, itu membagi kemenangan. Apa maksudnya membagi kemenangan? Ya kita bersama-sama menikmati kekuasaan. Ya belum tentu indah menikmati kekuasaan itu. Artinya para politisi ini itu tidak terlalu peduli dengan demokrasi kalau begitu. Ya kalau ngomong hari-hari politisi lah yang paling outspoken ngomong demi demokrasi, kita harus demokrasi. Selama hal itu berhubungan untuk kepentingan bangsa, saya apa sajalah. Gue ngomong ngoceh dan maknanya ocehan itu sering berbeda. Omongannya begitu, tindakannya berkebalikan, juga tidak apa-apa. Dan orang politik itu kan punya kemampuan yang dilatih agak secara khusus. Membohongi diri sendiri itu enak saja. Itu mungkin tidak bisa. Itu tidak bisa orang yang bukan politisi. Karena jenengan nggak bisa juga kayaknya. Ya udah bisa lah. Nggak bisa bohong ya bohong pada orang lain. Tapi kalau kita sudah tahu bohong pada diri sendiri, itu kalau muak pada diri sendiri kan ribet kita bohong. Masa kita membenci diri sendiri kan, lalu suicide
gantung diri kayak, minum racun kayak. Itu tingkatnya pada frustrasi tinggi. Tapi kalau politisi tidak pernah berada dalam moral dilema semacam, tidak pernah, apa saja enak. Harmoni enak, ketegangan enak, jegal-jegalan enak, tembak-tembakan juga enak. Mereka menikmati itu. Nikmat. Karena adalah ya, saya minta maaf nih kawan-kawan politisi, saya ngomong itu agak terlalu belak-belakan, tentu tidak mengenai Anda semuanya, itu mengenai mayoritas dari jumlah Anda, ya begitu. Ya kalau ada orang belak-belakan yang nggak usah sakit hati, karena itu kan bagian dari potret. Iya. Gitu Bung. Kang, ada cermin yang membuat saya akhirnya harus ngajak Kang Sobari untuk ngobrol ya. Iya, terkait dengan pembukaan sidang paripurna yang kemarin yang pertama itu. Ternyata dari 575 anggota yang hadir tidak ada separuhnya. 575 tidak ada 250, nggak ada. Tidak ada yang datang, ada 190 sekian datang. Dan yang membuat saya miris juga malah ketua DPR malah nggak hadir. Ada kepentingan yang lain di luar negeri gitu. Nah, jadi sidang paripurna itu tidak penting ya? Itu yang saya ingin tanyakan. Kok dianggap tidak penting padahal di luar pagar gedung DPR RI ini rakyat menanti. Rakyat teriak keras dengan, dan mereka nggak punya kepentingan loh ya. Nggak ada, rakyat nggak ada kepentingan. Kita nggak ada kepentingan apa-apa loh. Nggak ada. Kita nggak pengen jadi menteri, nggak pengen jadi anggota DPR atau apa gitu ya. Ini kan berbanding terbalik dengan pada saat mereka merayu-rayu kita, rakyat ini untuk minta suara. Memilih dia. Sekarang mendengarkan saja, apalagi menyerap aspirasi rakyat, mereka dengan segala dalih, yang tadi yang Kang Sobari bilang, sudah terlatih outspoken itu, macam-macam alasannya sehingga sampai sekarang hak angket itu belum ada kejelasannya. Apa yang terjadi semua nih Kang? Hak angket menjadi agenda penting kelihatannya, tapi jangan-jangan itu hanya penting buat rakyat, bagi ya kita pada umumnya, malah nggak penting bagi wakil-wakil rakyat. Ini penting karena kita mempersembahkan hak itu kepada parlemen yang mewakili kita. Iya. Begitu persembahan kita tunggu, mana tolong implementasi dari persembahan itu tinggal lungo. Tinggal lungo. Colong pelayu. Tinggal gelanggang colong pelayu. Tidak ada orang yang memainkan sesuatu yang di masyarakat Jawa itu diagungkan itu ya. Ya menang tanpa ngasorake. Kan menang tanpa ngasorake itu harus ditempuh menang dulu, Bung. Menang dengan mercifulness, dalam keindahan. Yuk jangan dikira ini omongan sastra, ini juga omongan politik. Menang dengan keindahan itu bukan hanya keindahan bahasa sastra. Itu esensi dari perjuangan politik, menang dalam keindahan. Menang dalam kemuliaan. Kalau suatu bangsa tidak memiliki kemenangan dalam keindahan dan dalam kemuliaan, lalu suatu bangsa itu isinya hanya menang dalam curang, hidup dalam curang, ya tidak bisa, Bung. Menghalalkan segala cara. Yang penting menang. Tidak bisa. Kok yang penting kok menang? Yang penting itu memenuhi prasyarat, memenuhi prosedur, memenuhi kriterium politik yang kita tempuh. Sebagai itu saja kita tempuh itu sudah anggun, karena yang menempuh hanyalah parlemen dan sebagian dari anggota-anggota kabinet, tapi rakyat menerimanya sebagai suatu warisan kearifan bangsa dalam berpolitik, kearifan bangsa dalam berpolitik. Kalau mereka itu saja tidak tahu, ya terus ngapain jadi parlemen? Fasilitas uang itu gua yang bayar gitu. Kita yang bayar gaji ente itu. Dengan segala kemewahannya dan mereka. Segala kemewahan yang kita persembahkan. Itu kalau kurang kan mereka mencari kemewahan sendiri.
Ya nabrak sana, nabrak sini itu. Kita udah sediakan kemewahan berdasarkan aturan yang disusun. Di antara susunan itu mereka termasuk menyusun. Kang, kalau menurut Kang Sobari ya, fenomena yang kemarin kita lihat di awal sidang paripurna, masa persidangan awal tahun ini itu fenomena kepragmatisme anggota DPR atau program penggembosan berjalan ya Kang? Belum diketahui dengan pasti karena kita akan melihat sesudah ini. Kalau apa yang terjadi dalam jumlah yang ya tergolong minim, tidak ada separuh ya, atau maksimal itu hanya separuhnya dari jumlah, itu masih bisa bicara ya sudahlah apa boleh buat, hanya segini. Tapi ini sidangnya orang-orang yang disebut warga negara yang militan, politisi yang betul-betul loyal pada kewajiban politiknya. Kalau itu yang terjadi, ya cukup Bung. Kurang dari separuh itu cukup, lalu nanti di follow up berikutnya, follow up berikutnya. Tidak ada gangguan. Nah, gangguan mesti dikalkulasi dari awal, mesti akan ada gangguan. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi gangguan? Ya orang-orang yang berkepentingan bakal diserang, bakal mendapat efek sangat buruk dari hak angket. Ya mengusahakan jangan sampai ada hak angket. Itu menggalang kekuatan, lalu membangun suatu model koalisi baru lagi. Koalisi dengan iming-iming penghambat. Oh iya, iming-iming lah itu jabatan, Bung. Jabatan, Bung. Jadi kita paham kalau di masyarakat kita, di dunia politik kita, itu orang-orang yang oposisi itu jumlahnya hanyalah kecil. Dan, karena yang lain tidak seneng oposisi, senengnya itu melu mangan, ikut pesta. Itu kalau kita pakai idiom Jawa itu Bung, bisa mengejek mereka itu. Itu seperti kere-kere yang menemukan malam pesta. Orang ada pesta besar, sisa makanan banyak, kere-kere yang ngantri di sono sini. Kere tidak jelek loh ya, karena kere itu produk ekonomi kita. Kere itu produk kebijakan ekonomi yang tidak memihak. Produk sosial juga? Ya produk sosial juga, tapi itu intisarinya itu produk dari semua jenis kebijakan pemerintah. Jadi kita ada pesta besar, ya kere-kere kita udah udah kenyang apa, kita bubar, kere-kere yang masuk. Ngumpul makan apa yang ada di situ. Nah parlemen berebut posisi di kabinet, itu seperti kere-kere berebut posisi makanan sisa, berebut sisa-sisa panganan. Ya kere-kere macam itu. Jadi menteri-menteri kita ini model mentalitasnya ya model kere-kere seperti itu. Nggak usah terlalu anggun lah itu. Nggak usah terlalu. Makanya saya melihat begini, ada seorang yang kemarin, gagah berpidato luar biasa sebagai oposisi, mengkritik pemerintah. Begitu dikasih jabatan menteri yang hanya 3 sampai 8 bulan, 9 bulan langsung berbalik 180 derajat, memuja-muji dan sebagainya. Mereka melupakan inkonsistensi seorang itu penting gitu loh. Jadi mungkin ya mentalitas kere tadi itu yang terjadi. Iya, pada awalnya semenjak awal mula ya memang mentalitas kere. Bukan orang yang militan dalam politik. Apalagi militan dalam politik itu kalau dianya jadi presiden, menjadi presiden yang against segala perpolitikan negara-negara besar. Berani kita dari suatu negara tidak terlalu besar, tapi melawan kebijakan semua negara-negara besar yang tidak menguntungkan kita. Nah, itu kalau presiden bermental kere, nggak akan berani. Apalagi bermental penjilat. Kere nggak apa-apa, tapi penjilat lebih buruk lagi. Ya kalau presiden menjadi penjilatnya Amerika, menjadi penjilatnya negara-negara besar, dan kita berada di bawah pimpinan presiden penjilat macam itu, Masya Allah, Bung.
nasib kita ini apa? Apes Ya begitu, Mas, Bung. kita kan tahu Mas, sistem kepartean kita, anggota-anggota DPR itu meskipun mereka mengatakan wakil rakyat, tapi kan mereka itu tunduk takluk kepada sang ketua umum masing-masing gitu kan. Iyalah. Nah, apakah lemesnya anggota DPR untuk berantusias menggulirkan hak angket ini juga karena komando dari sang ketua umum partai itu belum terlihat nyata, jelas, tegas atau gimana ya? Bisa jadi ketuanya mengizinkan tindakan-tindakan apa yang Anda ambil berdasarkan pertimbangan lokal, pertimbangan lapangan setempat, pertimbangan momentum saat itu. Barangkali ketuanya mengizinkan, tapi banyak kan juga orang yang sekali lagi memble toh Bung, dia tidak punya militansi. Jadi kader partai yang tidak punya militansi itu kader yang gagal itu. Gagal sebagai warga negara, gagal sebagai warga sebuah partai. Kalau mereka militan, ya akhirnya di lapangan itu melampaui batas yang diizinkan oleh pimpinannya. Nanti dia akan habis sidang, dia akan datang ke pimpinannya, mohon maaf telah melampaukan ini karena begini. Ini semata-mata pertanggungjawaban saya kepada masyarakat Indonesia, bukan kepada wani kayak ngono. Ya, mestinya ada yang begitu kan. Dan itu ketua Bung, meskipun kadang-kadang ketua mungkin kaku, bisa saja masuk akal, menganggap itu masuk akal dan menerima argumen. Tapi masalahnya kita tidak tahu apa ada anggota partai yang bisa memiliki kemampuan leadership untuk dirinya sendiri. Apakah ada anggota partai yang bisa menjadi ujung tombak yang tajam? Ujung tombak ya banyak ujung tombak, tapi tumpul. Nanti kalau dikritik oleh rakyat, dikritik media, dikritik oleh aneka macam kekuatan-kekuatan politik, dibilang saya tidak berani melampaui batas anjuran partai saya. Ya ketuanya jadi babak belur lah. Segala ketololan di lapangan itu dikembalikan kepada ketua umum. Padahal ketua umum itu toleran, maju. Runcingkan itu tombakmu untuk menabrak segala penghalang. Enggak dilakukan. Nah itu satu sisi lain ya mungkin ada juga ketua partai yang ya penakut. Senengnya kompromi politik kompromi. Lah sekarang ini kan usaha politik kompromi. Konsesi ada atau mungkin konsesi. Juga ada yang politik ancaman penjara juga ada karena ya, tersandra. Ada. Nah, itu lawannya dari konsesi yang indah, yang konsesi yang akomodatif. Mengakomodasi tapi bukan untuk kepentingan baik. Mengakomodasi semata si pemenang itu jangan diserang-serang. Si pemenang itu ingin sak maunya, tapi jangan disalahkan. Pemenang itu ingin tolol, tapi jangan dianggap aku tolol. Jadi artinya bagaimana? Kita tidak bisa lagi berharap untuk bahwa kita ini kan mempunyai ada kelompok forum penyelamat reformasi dan demokrasi gitu ya. Yang benar-benar saya lihat anggota-anggotanya kan murni, nggak punya kepentingan kecuali untuk demokrasi tegak, untuk demokrasi terus berjalan. Tapi itu jauh dari idealisme para politisi itu ya Kang ya. Di luar idealisme, menemukan banyak partai yang tidak punya idealisme. Rakyat yang lebih idealistik, rakyat yang lebih militan. Tapi rakyat yang lebih militan itu tidak punya suara yang bisa diperhitungkan. Itu tidak menjadi masalah, Bung. Kita menjadi rakyat yang kuat. Jadi kita membangun suatu very strong civil society. Nah, itu penting. Strong civil society itu bisa menjadi kekuatan yang kita sebut parlemen jalanan. Parlemen jalanan bisa jauh lebih keren daripada parlemen beneran. Yang makan minumnya bagus dan pakai ada model tempo hari itu. Semua parlemen itu anak-anak muda dan bergaya-gaya dengan jaket, tapi ya jaket itu harganya mahal. Jaket bukan jas. Jaket itu harganya mahal
tukang jahitnya sama mahalnya dengan jas, tapi biar mereka ini. Dan ada pameran di Senayan itu kayak showroom dari mobil mewah. Nah, itu Bang jadi. Ya ini yaitu Bung, itu pengkhianat. Dan senantiasa lebih tumpul daripada yang namanya rakyat. Rakyat yang militan itu selalu jauh lebih hebat daripada apapun. Karena jangan lupa Bung, generasi pemerintahan demi generasi pemerintahan itu kalau diperlukan robohnya itu oleh kekuatan rakyat yang tumpul, bukan oleh kekuatan rakyat yang tajam, bukan oleh parlemen yang memble. Parlemen itu hanya menyesuaikan diri kalau rakyatnya ganas, mereka pura-pura ganas. Nah, ya kan, ini terakhir mengakhiri sesi omongan kita nih. Sudah mau berakhir. Wah, kita nanti harus berseri-seri nih kan. Begitu biar cepat nangkep omongannya Kang Sobari para penonton nih. Kang, kita melihat antusiasme teman-teman di lapangan luar biasa. Saya betul. Setiap hari mungkin Kang Sobari juga mendapatkan masukan, keluhan, dan mungkin kita harus memberikan semangat pada mereka. Meskipun di sisi lain kita melihat realita dinamika politik di Senayan juga kayak begitu gitu. Apa yang harus kita suntikkan sebagai social booster buat teman-teman untuk terus bergerak dan bersuara sehingga civil society ini semakin tajam dan kita tidak patah semangat dengan melempemnya para politisi di Senayan. Memperkukuh kapital yang sudah ada pada mereka. Memperkukuh kapital yang sudah ada. Ya, kapitalnya apa? Kesadaran politik. Kesadaran politik sudah ada pada mereka bahwa kita memiliki kewajiban, memiliki hak-hak yang jauh lebih penting daripada hak-haknya partai, lebih penting dari hak-haknya parlemen. Karena partai dan parlemen sering dalam momen tertentu itu mandul-ndul. Yang tajam itu rakyat. Nah, kesadaran seperti itu ya kita bukan provoking, Bung. Kita tidak provoking dalam arti negatif. Kita provoking dalam pengertiannya pendidikan. Pendidikan yang tidak punya provoking element bukan pendidikan. Pendidikan yang tidak memiliki suatu pemikiran yang subversif. Yang tidak punya subversive thinking. Pendidikan untuk publik itu loh ya. Kesadaran publik, pendidikan politik rakyat. Politik awareness buat masyarakat. Politik awareness, mempertajam awareness itu harus dengan pendidikan yang provoking dan yang subversif. Kalau tidak punya subversi, jangan ngomong sebagai pendidik bangsa. Tidur saja di rumah, tidur selimutan dan ngopi, wis. Kamu enggak punya. Tapi Kang Sobari masih punya keyakinan ya, apa yang kita suarakan di ruang publik seperti ini tuh masih bermanfaat buat rakyat? Selalu bermanfaat. Dari zaman kakek kita sampai zaman kita dan nanti zaman cucu-cucu kita, itu kekuatan real bangsa kita. Kekuatan kita itu unorganized. Menjadi unorganized, menjadi kekuatan yang tidak tampak. Unorganized dan tidak tampak. Tapi dalam honest dan genuine. Dalam momentum tertentu muncul itu. Ya gitu, Bu. Jadi jujur dan asli, otentik dari hati kita yang dalam. Kang, nanti kita teruskan pembicaraan kita. Begitu ini ya. masih banyak seri yang harus kita lakukan karena kelihatannya teman-teman di lapangan tuh membutuhkan booster semangat untuk terus bergerak. Karena ini kelihatannya kecurangan-kecurangan yang terindikasi nyata, terang benderang, telanjang di depan mata ini harus tidak boleh kita biarkan begitu. Tidak boleh. Nah, ini jangan lupa, Bung. The politics of authenticity, biar mereka paham. The politics of authenticity, otentisitas, kemurnian, tanpa pamrih. Wah, keren. Jadi politik yang tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Itu rakyat itu. Ya rakyat lah. Bukan caleg loh. Bukan. Rakyat itu kan bos. Iya. Berdaulat itu kita ya. Kita berdaulat di tangan kita. Kita yang membayar bebek parlemen. Gitu. Iya. Dan kita, wakil kita di sana harusnya mereka harus tunduk sama kita ya. Meskipun kenyataannya jauh dari itu ya.
Tapi kita nggak boleh pesimis. Oh enggak. Ya. Kang Matur suwun, nanti kita Begitu, teruskan Bu. lagi. Iya. Terima Sahabat kasih. Indonesia, kalau ngobrol dengan Kang Sobari tidak mungkin saya harus satu sesi, pasti berpuluh-puluh sesi karena berbicara dengan Kang Sobari itu seperti saya berbicara atau membaca kamus berjalan. Selalu ada jawaban-jawaban dan ini sebetulnya adalah proses edukasi politik kepada rakyat. Bagaimana kita semua, Kang Sobari dan saya menumbuh kembangkan, mengempowering political awareness dari rakyat. Betul. Kita jangan tergantung dari anggota DPR, meskipun kita masih berusaha keras untuk mereka agar mau mendengarkan suara kita, tapi kalau tidak, kita mempunyai kekuatan yang lain. Yang kata Kang Sobari adalah politik yang tanpa pamrih tadi. Ya. Politik yang harus kita suarakan dan kita harus menajamkan tombak kita untuk tetap bersuara agar didengar. Dan karena kekuatan rakyat itu kekuatan yang benar-benar diberikan berkah dari Tuhan dan harus kita suarakan. Amin. Jangan pernah patah semangat, terus bergerak. Jangan biarkan kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran merajalela. Dan ini tugas sejarah kita untuk menjaga Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.